apakah misalnya ada 5 orang yang sedang berjalan dan 4 orang melihat sesuatu yang gaib dan 1 orang yang tidak melihat, apakah itu termasuk kebenaran atau apa? Dan apakah sesuatu yang gaib itu bisa dikatakan kebenaran atau imajinasi di luar konteks agama terutama? Oke, jadi pertanyaannya Mbak Nur ini sebenarnya kalau menurut Puspita lebih ke, kalau menanggapi dari sisi materi berpikir ya, dia termasuk berpikir non ilmiah gitu. Jadi kayak pertanyaannya ini tuh seperti begini. Kita tahu bahwa ada surga dan neraka, tapi kita tidak bisa membuktikan keberadaannya. Nah, sama halnya dengan ketika mungkin ada orang yang dibilangnya indigo ya, kalau bisa melihat hal-hal seperti ini. Nah, itu dia bisa melihat, 4 orang bisa melihat dan 1 orang tidak bisa melihat. Nah, seperti yang dikatakan Mas Herdi tadi, bahwa kita tidak bisa memaksakan apa yang orang lain tidak percaya begitu. Jadi menurut Puspita tidak termasuk kebenaran sih, karena kalau ketika itu dipikir lewat berpikir ilmiah ya, lewat ilmu pengetahuan, itu merupakan hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau dari Puspita seperti itu. Oke, tadi kebenaran itu yang dikatakan kebenaran itu dapat dibuktikan secara ilmiah. Terlempar juga. Bisa, oke Mbak. Mbak, aku mau sedikit deh. Jadi kalau apa yang kita lihat, misal kayak tadi makhluk gaib ya, misalnya kita melihat. Jadi itu bukan sesuatu yang ilmiah begitu ya? Itu ya Mbak Puspita? Ketika tidak bisa dibuktikan, Mas Dion. Ketika tidak bisa dibuktikan. Iya, jadi maksudnya Puspita, menurut Puspita, iya, tidak bisa. Kan keberadaannya kita tahu hantu, tapi emang hantu, emang ada buktinya kalau itu hantu. Emang bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau menurut kita seperti itu. Jadi itu bukan sesuatu yang ilmiah bisa melihat hantu. Berarti walaupun itu ada ya, begitu ya? Iya, makanya ini tuh ada di antara 2 hal. Yang pertama itu adalah keyakinan, yang kedua adalah kalau kita melihat dari sisi ilmu pengetahuan. Ketika itu keyakinan, ya mungkin Mas Dion percaya, saya nggak percaya. Karena kenapa saya nggak percaya? Karena saya nggak melihat, saya nggak mendengar gitu. Istilahnya kayak berpikir kayak saya perlu untuk bisa diindra gitu, untuk saya yakinin bahwa itu memang ada. Kalau menurut saya seperti itu. Iya, maksud saya belum menuju ke imajinasi. Maksudnya belum, misalnya kayak gini. Tadi kan itu adalah proses imajinasi ya. Misalnya aku berpikir bahwa ada makhluk gaib, itu kan adalah imajinasi ya. Nah, saya belum sampai ke imajinasi, tapi respon mata ketika melihat benda yang atau makhluk yang kasat mata tadi, ya kan? Itu adalah respon mata. Kita ngelihat nih kan. Nah, berarti ada informasi yang kita terima bahwa ada sesuatu tuh di depan tuh. Nah, berarti itu bukan sesuatu yang ilmiah, walaupun dia terlihat oleh mata. Saya tidak bicara soal keyakinan dulu tadi ya. Iya. Bentar. Pus nanya ke Mas Dion, apakah Mas Dion melihat itu, kemudian apakah itu udah pasti apa yang Mas Dion lihat benar-benar hantu begitu? Bisakah Mas Dion pastikan kepada Puspita bahwa yang Mas Dion lihat itu benar-benar hantu? Nah, ini yang menjadi problem itu. Kan batasannya pada itu, maksudnya ada misal kayak mitos-mitos dulu itu kan dia punya keyakinan atas hal-hal yang seperti ini. Nah, misalnya kita juga melihat kayak misal itu yang terbang itu, kalau di Kalimantan tuh kuyang, kami bilang sini kuyang. Itu dia terbang tuh untuk nyari, biasa dia bertamu ke rumah-rumah orang yang baru melahirkan, itu untuk mengisap darahnya. Nah, itu ada, dan itu terbang, Mbak, itu memang ada. Nah, cuman kita bagaimana cara mengilmiahkan atau membuktikan bahwa itu hantu, kan itu susah. Tapi ada informasi yang diberikan oleh mata tadi bahwa itu
ada sesuatu yang terbang, ada sesuatu yang nyata. Nah, ini kayak gimana? Problem ini bagaimana? Menambahkan. Ya. Nah, ya, Silakan, Mbak Mita. izin menambahkan terkait Silakan. pertanyaan Mbak Nur nih. Sebenarnya itu kebenaran itu ada dua, kebenaran ilmiah dan kebenaran non ilmiah. Kalau kebenaran ilmiah itu kebenaran yang didapat melalui penelitian seperti yang disampaikan di presentasi kelompok ini. Tapi kalau ada juga yang namanya kebenaran non ilmiah. Nah, kebenaran non ilmiah ini itu didapat secara akal sehat. Ini kan kebenaran, dia benar, adanya persesuaian, adanya sesuai antara pikiran kita dan juga objek yang kita lihat. Contohnya yang seperti Mbak Nur tadi, ada 3 orang yang bisa melihat hantu ya bisa dikatakan bisa melihat hantu. Nah, mungkin bagi mereka itu benar karena mereka bisa mikir dan bisa melihat objeknya itu. Tapi kalau misalnya orang yang tidak bisa melihat, pasti itu tidak dikatakan benar. Karena apa? Karena contohnya saya yang nggak bisa melihat hantu, nggak pernah melihat hantu. Saya tidak menganggap itu benar karena saya tidak bisa melihat langsung, tidak melihat objeknya gitu. Jadi ini termasuk kebenaran yang non ilmiah gitu. Contoh lagi sederhana, misalnya ini kalau kebenaran non ilmiah yang benar tuh, contoh sederhananya kita melihat roda mobil itu bulat, itu memang benar karena kita bisa melihat ya kalau roda mobil itu bulat gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Gimana Mas Dion? Gini, misalnya kan tadi memang seorang misalnya sekarang lagi seorang itu melihat dengan akal sehat, terus melihat sesuatu hal yang tidak bisa dilihat, tapi terus ada respon tubuh seperti kesurupan, entah itu kejang-kejang, bahkan bisa menari, padahal orang itu tidak bisa menari. Terus setelah melihat sesuatu atau kesurupan bisa menari, apakah itu bisa disebut kebenaran? Nah, sedangkan waktu berobat ke rumah sakit bahkan tidak bisa diobati. Ya, baik, sedikit. Nah, silakan Mbak. Mas Mas Dharma Dharma, mungkin Mbak Dharma mau lagi. menambahkan atau Ya, Hanya silakan dari Mas tadi Dharma. tuh agak gemesan gitu. Iya, Jadi gimana gini Mas? ya, kalau itu menurut saya itu, kalau menurut saya, silahkan kalau Mas Dharma kalau ingin menambahkan. ya baik. Kalau itu menurut saya itu di leluhur saya itu kan seperti mempunyai keturunan, kayak dikasih ini loh, seperti kamu itu dikasih wasiat gitu loh, itu dari leluhur. Nah, sedangkan kalau dari leluhur sendiri memberikan ke cucunya, itu cucunya itu dapat melihat yang seperti hal-hal seperti itu. Jadi mempunyai kelebihan sendiri, bukan kelebihan dari Tuhan ya, bukan. Karena orang itu sudah mempelajari hal-hal spiritual seperti itu gitu. Nah, sehingga orang tersebut itu, misal nih saya nggak bisa lihat ya, tapi saya bisa merasakan kalau bahwasannya itu orang tersebut, maksudnya makhluk astral tersebut itu ada di sekitar kita gitu. Apakah kalian pernah merasakan seperti ada yang menjaga tubuh kalian, diri kalian sendiri gitu loh, kayak ada yang kasih pawang gitu, kayak gitu. Nah, sedangkan saya sendiri itu kan merasakan seperti kayak gitu. Itu saya sih merasakan ada kebenarannya sih. Mohon maaf jika jawaban saya masih kurang. Jadi takut. Saya juga mau nyoba dong menambahkan. Boleh, silahkan Mbak Esther. Boleh, silakan. Bukan menambahkan, Ding. Lebih kayak bertanya. Berarti dari semua jawaban teman-teman ini bisa kita simpulkan bahwa hal tersebut dapat dianggap ilmiah oleh orang yang merasa itu dapat terlihat dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya orang tersebut tidak melihat, dia nganggap itu tidak ilmiah. Tapi yang melihat itu nganggapnya ilmiah. Seperti itu.
karena setiap orang kan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang mempunyai kelebihan yaitu bisa melihat, dan kekurangannya dia tidak bisa merasakan dan tidak bisa melihat gitu. Nah, kalau yang tidak bisa melihat itu dia seperti apa? Aku nggak percaya nih adanya hal kayak gini. Tapi kalau orang yang bisa melihat, orang itu pasti percaya kalau adanya orang tersebut itu ada di sekitar kita gitu. Karena orang itu belum membuktikan sendiri. Nah, ini suatu misal kecil, bukan misal ya, contoh kecil nih, kecil nih di Bali itu ada Banaspati. Nah, orang tersebut, teman saya tuh punya teman, tapi teman saya tuh nggak bisa lihat makhluk-makhluk seperti itu, tapi dia bisa melihat seperti yang dikatakan Mas Dion itu di Kalimantan, kuyang gitu, Banaspati itu bisa dilihat dengan mata telanjang gitu. Terima kasih. Iya sih benar, di Jogja juga kalau nggak salah ada Banaspati ya, di dekat Gunung Kidul itu kan. Menarik. Kalau di Jawa Banaspati sama istilahnya. Saya juga pernah ngelihat itu Banaspati. Teman-teman boleh menambahkan sedikit? Iya, boleh, silakan. Kalau untuk yang ini ceritakan oleh Mas Dharma tadi, kalau misalkan kan kita punya ini ya, ada yang menjaga gitulah, istilahnya menjaga diri kita. Nah, kalau di agama ini ya mohon maaf sebelumnya membawa agama ya. Jadi ini kalau di agama Islam itu saya pernah mempelajari mengenai jin. Nah, salah satunya itu mengenai jin korin. Apa itu jin korin? Jin korin itu diciptakan dari awal kita masih bayi, katakanlah masih di kandungan, sampai kita meninggal itu dia mengikuti kita, tidak hanya malaikat gitu loh, malaikat yang di kanan kiri kita. Jadi ada satu jin yang mengikuti kita, dia tahu dari awal kita di kandungan sampai kita lahir gitu. Jadi kalau untuk yang menjaga gitu, saya masih kayak yang itu tuh kayak jin korin bukan sih, kayak gitu. Terima kasih. Iya, baik. Karena seperti yang saya bilang tadi tuh, kan setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya, itu boleh, itu hak mereka gitu loh, hak diri kita masing-masing. Sedangkan ini kan di tempat saya tuh sangat sakral kan, sangat dipercayai adanya seperti itu kayak barang yang kurang baik sama barang baiknya gitu. Itu masih sangat disakralkan gitu. Mungkin sedikit berkomentar lagi teman-teman. Maaf ya, ini serasa nonton tayangan. Ini serasa nonton tayangan Indigo, sebenarnya nanti nggak ada habis-habisnya ini, soalnya semakin kesini pasti semakin seru. Nanti tiap-tiap daerah akan memunculkan kisah-kisahnya sendiri kan. Kalau menurut saya untuk hal-hal gaib seperti ini, itu kan di tiap tempat pasti berbeda-beda. Nah, tergantung dari, otomatis kita tidak bisa memaksakan kebenarannya ya, walaupun itu ada dan tidak terlihat, dan kita tidak bisa membuktikan kebenarannya secara ilmiah seperti yang disampaikan oleh Mbak Puspita tadi. Tapi ingat, kita juga tidak boleh tidak menghargai kebenaran yang diyakini oleh seseorang. Artinya kalau saya sih menganut adat menganut peribahasa seperti ini. Lain adat, lain belalang ya. Jadi di mana tempat kita itu harus menjunjung tinggi adat dan istiadat daerah tersebut. Mungkin saya misalnya tidak percaya dengan hal-hal gaib seperti itu, misalnya saya ke Bali. Nah, saya juga harus menghormati adat istiadat yang ada di sana. Sama waktu saya berkunjung ke Tanah Lot, itu kan kita nggak boleh ke sana kalau misalnya kita lagi dalam keadaan nggak suci ya, dalam artian halangan gitu, PMS. Nah, kita nggak boleh kan ke sana karena dianggap itu ada tempat suci. Kita tidak boleh memaksakan seperti itu loh, karena itu sudah merupakan adat istiadat mereka. Entah terlepas dari kalau kita ke sana nanti kita akan mengalami kejadian-kejadian aneh atau seperti apa ya. Tapi kalau saya
itu tadi, lain adat lain belalang, kita harus menghargai adat istiadat atau kepercayaan yang diyakini oleh orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sri sudah memberikan kesempatan. Saya sepakat dengan pernyataan awal dari Mbak Puspita bahwasanya ya Mbak, kebenaran itu berdasarkan ilmiah gitu, karena ada sebuah kasus yang pernah diangkat ke ranah hukum, yaitu kasus yang kita tahu dari film Conjuring yang ketiga. Itu kasus yang dinyatakan dalam kisah nyata, dan dalam kisah tersebut dinyatakan bahwa terdakwa itu menyatakan bahwa dia dimasuki roh jahat. Nah, itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah ke dalam persidangan, maka tetap dihukum. Jadi kembali lagi ke ke pernyataan awal bahwasanya hal-hal gaib itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu tidak bisa kita menyatakan, kalau misalnya kita menyatakan itu ilmiah, karena yang menyatakan ilmiah itu hanya orang-orang yang bisa melihat secara langsung. Terima kasih.